Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita kembali bertemu dalam satu kajian politik yang strategis, yang objektif terkait dengan berbagai dinamika politik yang terjadi di tanah air kita. Kita mulai dari kajian terkait dengan dinamika ijazah palsu. Beberapa bulan yang lalu pada saat ijazah palsu ini mulai digulirkan oleh Roy Suryo CS, saya sudah mengatakan bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan itu masuk dalam perangkap jebakan Batman-nya Pak Jokowi. Dasarnya adalah karena mereka melakukan analisis atau melakukan tes forensik yang mereka sebut ijazah itu bersumber dari ijazah yang diupload oleh salah satu kader dari partai PSI. Mereka tidak tahu yang diupload itu ijazah asli atau bukan, tapi itu yang mereka jadikan bahan analisis. Ini sebuah kesalahan yang mendasar. Mereka dalam melakukan satu analisa dan menuduhkan ijazah itu palsu, padahal mereka sebenarnya belum tahu yang mereka analisa itu ijazah dari Pak Jokowi atau bukan. Nah, jadi ini adalah sebuah tindakan ceroboh. Posisi mereka yang terus menyerang Pak Jokowi itu akhirnya menjadi momentum Pak Jokowi untuk tetap berada di panggung politik nasional setiap hari, setiap saat, setiap detik. Nah, ini tentunya menguntungkan Pak Jokowi. Yang endingnya adalah akhirnya Pak Jokowi menempuh langkah hukum dan menunjukkan keaslian ijazahnya di aparat penegak hukum dan sudah diuji di laboratorium forensik Mabes Polri, dan sekarang Roy Suryo dan kawan-kawan menjadi tersangka. Pada saat nanti di proses peradilan, Pak Jokowi bisa menunjukkan ijazahnya di hadapan hakim, lalu akhirnya posisi Roy Suryo dan kawan-kawan diponis menjadi terpidana. Disitulah posisi Pak Jokowi kembali mewarnai dan kembali mendominasi posisi elektoral secara nasional, dan ini tentunya sangat menguntungkan untuk kepentingan politik Mas Gibran di tahun 2029. Kita lihat di kubunya Roy Suryo dan kawan-kawan. Pada saat Roy Suryo dan kawan-kawan ditetapkan menjadi tersangka, muncul akhirnya Denny Indrayana, mantan wakil menteri zaman Pak SBY, dan dia adalah mantan caleg nomor 1 dari Partai Demokrat. Lalu dia muncul menjadi pembela atau penasihat hukumnya Roy Suryo dan kawan-kawan. Akhirnya muncul juga statement dari anggota fraksi Demokrat yang melakukan komparasi antara ijazahnya Asrul Sani, anggota hakim MK yang berani ditunjukkan, kenapa Pak Jokowi tidak mau langsung menunjukkan. Akhirnya dua momentum ini menjadi satu korelasi yang menunjukkan bahwa siapa di balik Roy Suryo dan kawan-kawan. Paling tidak itulah persepsi atau asumsi publik bahwa ada kepentingan AHY, ada kepentingan Pak SBY di balik ijazah palsu ini. Dan ini ada korelasinya karena Pak Jokowi pun pernah punya statement bahwa ada orang besar di belakang Roy Suryo dan kawan-kawan, di belakang tuduhan ijazah palsu dengan tujuan untuk mendowngrade posisi Pak Jokowi dan keluarga Jokowi yang memang saat ini selalu menjadi sorotan dan selalu dipojokkan dan selalu dikait-kaitkan dengan proses Pilpres melalui keputusan MK yang akhirnya meloloskan Mas Gibran bisa menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Nah, ini yang pertama. Akhirnya sudah mulai terbukti bahwa Pak Jokowi adalah seorang politisi, seorang negarawan, dan seorang ahli strategi politik yang sulit ditandingi. Beliau mampu memanfaatkan momentum yang pada posisi itu beliau dipojokkan, tetapi dimanfaatkan momentum tersebut untuk tetap menaikkan elektoral yang produktif dan menjadi panggung politik yang produktif. Dan pada akhirnya kita akan melihat bagaimana Roy Suryo dan kawan-kawan akan berakhir sebagai terpidana karena masuk dalam perangkap jebakan politik yang mereka tidak sadar
bahwa lawan mereka adalah seorang maestro.